Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda semuanya. Selamat malam, selamat bergabung lagi di channel aku. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu like, selalu subscribe ya. Jangan lupa untuk share dan juga komen. Insya Allah silaturahmi kita senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita. Oh iya bunda semuanya, malam hari ini aku sempetin sapa teman-teman semuanya ya, karena ingin sedikit bukan berbagi sih ya, lebih jelasnya ya, siapa tahu di luar sana teman-teman semuanya punya punya cara atau punya obat gitu ya, tentang apa sih, panas dalam gitu. Terus kebetulan malam hari ini aku nggak bisa tidur karena gusiku bengkak gitu, alhasil jadi nggak bisa tidur. Dan aku sempetin untuk sapa teman-teman semuanya, siapa tahu dari video yang aku tampilkan malam hari ini ada kiranya teman-teman yang berkenan untuk memberikan solusi ataupun juga obat ataupun juga cara yang biasanya bisa dilakukan untuk mengobati sariawan gusi gitu ya. Banyak sekali sih obat-obat guys, cuman ya sedikit untuk menemani malam hari ini aja gitu ya. Pas kebetulan juga bocah-bocah udah pada tidur, pas kebetulan juga malam hari ini malam minggu juga gitu ya. Tapi alhasil walaupun malam apapun itu bagi aku sama aja gitu ya, karena ya sama aja kalau udah ibu-ibu gitu ya. Tapi ada juga mungkin sebagian yang biasanya yang selalu meluangkan waktu di waktu libur gitu ya, terutama di malam minggu untuk ya sekedar untuk mengisi waktu senggang bersama keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena kesibukan satu dan lain hal, jadi ya alhasil malam hari ini aku sendirian aja. Gak apa-apa ya guys, kalian selalu nemenin, jangan pernah bosen untuk selalu temenin aku, bunda-bunda semuanya juga ya. Kira-kira nih solusi apa nih yang tepat untuk mengobati sariawan? Kata orang-orang sih kalau sariawan juga diakibatkan karena panas dalam gitu ya. Panas dalam jadi karena suhu tubuh kita, di dalam tubuh kita itu mungkin tinggi suhu tubuhnya gitu dan kurang stabil, dan alhasil panas dalam itu jadi kadang-kadang bisa ke sariawan, sakit tenggorokan gitu ya. Udah aku coba sih beberapa alternatif atau obat-obatan herbal gitu ya, kayak daun saga gitu ya. Kalau di kampung aku ada daun saga, jadi daunnya itu kecil-kecil, rasanya agak, kalau kata orang Sunda guracu gitu ya, manis tapi agak enak, pahit-pahit gitu. Makanya aku kurang ini gitu. Tapi kata orang-orang sih khasiatnya bagus juga guys gitu ya, apalagi untuk mengobati panas dalam. Tapi selain dari obat yang alami, ada juga obat-obatan warung, obat-obatan yang sudah kemasan gitu ya. Ada beberapa obat-obatan, atau juga mungkin bisa minum larutan ya gitu. Karena penyakit panas dalam ini bukan penyakit sakit, panas dalam ini sih kadang-kadang dianggap sepele, tapi ternyata efeknya ya lumayan, bikin tidur juga kadang-kadang suka nggak enak karena tenggorokan sakit, gigi juga sakit ya karena gusinya itu bengkak. Jadi ya begitulah, dinikmatilah. Ada keluhan sedikit dari ibu-ibu gitu ya, tidak boleh dirasa karena ya beban itu tadi, beban yang harus beban dan kewajiban yang harus dan senantiasa terus dikerjakan gitu. Apalagi kalau punya bocah ya,
kita nggak mesti apa ya, harus selalu fit, harus selalu sehat gitu ya. Begitulah ibu-ibu ya, emak-emak semuanya gitu. Walaupun demikian ya, mudah-mudahan aja kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys ya, selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam beraktivitas juga ya, dalam pokoknya kesehatan lah untuk kita semua gitu. Nah guys, selain itu juga kita bisa merasakan ya bagaimana sehat itu benar-benar luar biasa berharganya, bagaimana sehat itu benar-benar terasa mahalnya ketika kita mendapatkan nikmat sakit gitu ya. Walaupun Allah turunkan nikmat sakit sekecil apa ya, seperti tertusuk jarum aja gitu ya, tapi sungguh luar biasa gitu. Mau kita sedikit sakit gitu. Jadi ya itu tadi, kesehatan itu memang nomor satu, memang luar biasa gitu ya, tidak bisa diabaikan. Sehat itu mahal guys ya, jadi harus bisa kita bisa menjaga kesehatan kita, mulai dari pola makan juga ya. Apalagi penyakit sekarang itu, kalau ngelihat orang-orang gitu atau ngelihat ini ya, penyakit sekarang itu bikin takut gitu. Tidak hanya kalau orang-orang dulu, kalau orang tua kita dulu ya, zaman dulu suka dengar cerita juga dari orang tua gitu, yang rentan terkena penyakit itu usia lanjut. Tapi sekarang justru malah yang muda-muda yang rentan sekali terkena penyakit gitu ya. Kenapa bisa begitu ya, wallahu alam. Itu kembali lagi mungkin karena pola makan, atau juga bisa jadi karena karena malas olahraga juga bisa jadi. Karena kan orang tua kita zaman dulu kan selalu aktif terus berolahraga ya, selalu gerak. Kalau zaman sekarang sih kayaknya males-malesan gitu buat gerak juga, makanya gerak tubuh itu kurang gerak gitu ya. Aku sih mengingatkan untuk diri aku sendiri aja. Emang aku sendiri jarang olahraga gitu ya, karena terkendala bocah juga kadang-kadang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di rumah juga banyak kan suatu pekerjaan yang bisa juga dijadikan olahraga gitu ya, mulai dari cuci baju gitu. Jadi ambil hikmahnya aja lah. Kalau mesin cuci rusak, jadi bisa diambil hikmahnya, nyuci pakai tangan gitu ya, hitung-hitung sambil olahraga gitu. Kalau enggak misalkan ngambil air gitu, kalau ketika nggak ada air ya hitung-hitung olahraga. Jadi ambil hikmahnya aja. Mungkin kita nggak bisa berolahraga seperti orang-orang gitu ya, senam atau nge-gym atau apapun itulah, tapi setidaknya dengan kita melakukan kegiatan di rumah gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah juga, itu bisa mengganti daripada olahraga itu sendiri gitu. Nah selain itu juga pola makan juga harus diperhatikan ya, asupan-asupan asupan-asupan suplemen makan juga ya harus diperhatikan gitu. Jadi ya itu tadilah, kesehatan itu harus dijaga. Sehat itu mahal guys, jadi harus benar-benar benar-benar harus diperhatikan gitu. Apalagi kalau misalkan bukan hanya kita ya, anak-anak juga kalau dilanda sakit, nah itu juga suatu kepanikan yang luar biasa gitu ya. Ketika Allah sentil diri kita dengan ujian yang sedikit gitu, paniknya sungguh luar biasa gitu. Apalagi ketika Allah uji kita dengan ujian yang benar-benar wah gitu ya, sungguh masya Allah sekali. Tapi insya Allah ya, segala sesuatu yang Allah berikan itu mungkin sudah takdir, sudah ketentuannya gitu, tinggal kita menjalankannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kesabaran ya, dan keikhlasan dalam menjalani setiap kegiatan kita gitu, terutama untuk kita kaum wanita ya, selalu diberikan kekuatan dalam mengurus rumah tangga gitu. Karena
ya itu tadi, wanita ya supirnya dalam rumah tangga, maksudnya dalam pekerjaan supirnya di rumah gitu, dalam artian bukan segala sesuatu itu apa titik utamanya di perempuan gitu, tapi artinya dalam artian kalau misalkan ibu itu sakit ya, atau perempuan itu sakit gitu, semua pekerjaan bisa terbengkalai. Makanya sehat selalu, semangat selalu untuk para bunda-bunda di luar sana. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku tunggu komennya ya bun ya, mudah-mudahan bisa membantu aku, bisa berbagi juga untuk semuanya pengalamannya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.